Night at the Museum.@TMIA. Oke, baik teman-teman, selamat datang di Night Art Museum pada tanggal 22 Maret 2025. Untuk tujuan pertama kita akan kunjungan kepada Museum Indonesia. Nah, tempat berkumpul kita tadi, ini namanya adalah Kori Agung, teman-teman. Apa sih Kori Agung? Kori yang berarti adalah pintu, dan Agung yang artinya adalah besar. Jadi Kori Agung ini adalah pintu yang besar. Dan ini adalah kepercayaan dari masyarakat Bali, bahwa Kori Agung ini adalah tempat di mana ketika memasuki area di belakangnya itu menjadi tempat yang VIP atau sakral. Dan kenapa sih Museum Indonesia ini struktur buildingnya atau bangunannya ini berbentuk dengan Bali? Yang pertama, arsiteknya itu berasal dari Bali, dari Universitas Udayana, yaitu Mr. Ida Bagus. Dan juga kita mengambil dari Ramayana Story atau cerita Ramayana, Rama dan Sinta. Dan yang ketiga, kita mengusung konsep dari Trihita Karana, konsep hubungan antara manusia kepada manusia, manusia kepada lingkungan, dan manusia kepada sang pencipta. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam Museum Indonesia. Nanti boleh perwakilannya dan presenter masing-masing. Oke, teman-teman, untuk perwakilan satu rombongan mendapatkan satu center. Satu rombongan ya. Nanti jangan lupa untuk dikembalikan ya. Nanti jangan lupa untuk dikembalikan ya teman-teman ya. Soalnya centernya tinggal satu-satunya. Oke, boleh yang sudah dapat boleh masuk lagi ke dalam. Oke, baik teman-teman semua. Selamat datang di Museum Indonesia. Di depan teman-teman semua ini adalah peta citra. Peta citra ini menggambarkan dan menceritakan tentang sebagaimana kekayaan dan keindahan Indonesia. Nah, coba aku mau nanya sama teman-teman semua. Di Indonesia ini kan ada 5 kepulauan yang sangat besar. Yang pertama ada kepulauan apa? Kalimantan. Kalimantan, betul. Yang kedua? Sumatera. Yang ketiga? Papua. Keempat? Sulawesi. Yang kelima? Ada kepulauan Jawa. Jawa ini menduduki peringkat kelima. Namun, hampir 70% populasi di Indonesia itu adanya di Kepulauan Jawa. Kenapa? Ya kita tahu di Jawa ini, Pulau Jawa kita punya Jakarta, punya berbagai macam tempat pariwisata yang sangat-sangat disukai oleh turis. Dan kita bisa langsung menuju ke sebelah sini teman-teman. Ini adalah Kepulauan Papua. Ada tahu ini hewan apa? Kanguru. Benar. Sebenarnya ya betul. Satu spesies dengan kanguru ini adalah walabi. Sama-sama mempunyai kantung di perutnya. Namun lucunya walabi ini tuh lebih kecil dari kanguru teman-teman. Iya, pendek dia. Kayak kelinci tinggian dikit lah. Kayak kelinci lebih tinggian dikit. Lalu di sini ada hewan apa? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini di dunia ini mempunyai 42 spesies. Dan 40 spesies ada di Papua. Duanya lagi ada di mana? Di Australia. Mengapa begitu? Karena Papua dan Australia itu before ice age atau sebelum pembekuan benua, itu mereka satu benua teman-teman. Namun setelah benuanya pecah, itu mereka benuanya hancur juga, dan area Papua ini ikut ke dalam area Indonesia sebelum pemecahan Papua Nugini dan juga Papua, seperti itu. Dan teman-teman, kita bisa lihat di sini, ini ada corak batik. Batik apa? Megamendung. Dari mana? Betul, pintar banget teman-teman aku nih. Nah, uniknya dari peta citra ini teman-teman, peta citra ini dilukis menggunakan teknik terbalik. Teknik terbalik itu dia melukisnya itu dari belakang teman-teman. Jadi biasanya kan kalau kita melukis huruf B ini kan gini ya, B. Betul? Nah, pelukisnya itu melukis ini dengan seperti ini. Terbaliknya seperti itu. Bagaimana bisa proofnya? Nah, pertama, biasanya kalau kita melukis itu kan ada dua
setelahnya itu ada perbedaan ya, benar nggak? Nah, di sini tuh tidak ada. Kedua, kita punya 2 lapis. Itu adalah pembuktian lukisan ini dilukis dengan terbalik seperti itu. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ke next please. Nah teman-teman, di sebelah kiri kita ini adalah musik yang ada di Indonesia. Namun yang paling unik ini bisa teman-teman lihat di sebelah sini. Ini adalah musik Tifa namanya. Tifa ini berasal dari Papua. Uniknya dari Tifa ini, ujungnya ini yang biasa berbentuk kali ini terbuat dari kulit Jawa. Dan sebelah kanan kita, sebelah kiri kalian, ini adalah wayang. Di sini ada wayang yang biasanya dimainkan oleh dalang. Nah, teman-teman, menjadi dalang itu sangat amat susah. Hati-hati ya. Di sebelah sini ini adalah manusia peradaban Indonesia. Aku mau kasih tahu fakta menarik bahwa peradaban tentang manusia Indonesia. Kita kan manusia ini pertama kali dari Homo erectus menjadi manusia modern awal, Australo, Mongoloid, dan menjadi kita manusia modern pada saat ini ya. Nah, biasanya kalau misalkan di dunia itu mereka ini setelah Mongoloid menjadi mereka dan Australo menjadi mereka. Namun manusia dari Indonesia, mereka ini adalah kombinasi dari Mongoloid dan Australo, teman-teman. Jadi kenapa paras dan tinggi masyarakat Indonesia itu berbeda dari mulai dari dan sebelah sini kita bisa melihat ada ini replika teman-teman, ini tidak asli ya. Ini adalah tengkorak wajah dari manusia dan juga dari waktu masa Homo erectus. Oke, sekarang teman-teman ke sebelah sini. Teman-teman, untuk section berikutnya dimohon tidak menyentuh ya. Center dong nyala. Nah, untuk section berikutnya kita akan memasuki ruang topeng teman-teman. Cerita di balik topeng center. Tenang aja, nggak usah gimana-gimana teman-teman. Tenang aja. Oh. Oke, teman-teman bisa ke sebelah sini sudah semua. Nah, untuk papan pertama kita ini adalah topeng hudok. Topeng hudok ini adalah topeng dari masyarakat Dayak dari Pulau Kalimantan. Hudok ini berfungsi untuk berdoa, untuk mengundang berkah untuk upacaranya teman-teman. Jadi masyarakat Dayak sendiri menggunakan topeng hudok ini ketika di sana itu sedang masa pancaklik atau sedang musim kemarau, di mana bisa mengakibatkan gagal panen. Nah kalau gagal panen hidup susah ya teman-teman ya. Nah masyarakat Dayak sendiri, suku Dayak sendiri itu mereka berdoa, teman. Lihat topeng yang berwarna hitam. Mana sih? Yang seberang berwarna hitam, teman-teman di sini aja. Nah di sini ya. Ini adalah topeng timur-timur teman-teman. Topeng timur-timur ini adalah topeng yang para leluhur. Jadi masyarakat timur-timur ini ingin mengetahui bagaimana wajah dan perwujudan dari para leluhurnya mereka. Pada saat itu masyarakat timur-timur membuat topeng ini. Namun mereka pada tidak tahu wajah leluhur seperti apa. Bentuk-bentuknya berbeda-beda teman-teman. Nah, mereka itu percaya kalau misalkan kita membuat topeng ini itu bisa mengundang para leluhur datang kembali. Untuk apa? Untuk kalau film jadul namanya ada namanya film Anglinggar. Oke, teman-teman jelajah semuanya setelah kita Museum Indonesia visit, sekarang kita akan lanjutkan ke salah satu museum lainnya yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Setelah ini, kita akan mengunjungi Museum Pusaka menggunakan angling. boleh, hati-hati ya. Kak Bonita 2 orang. Oke, let's go. Kak Megan 2 orang, let's go. Amir
Oke, satu orang, let's go. Nggak bisa kalau berempat. Tanana. Iya, sini. Sebentar. Tanana. Yo, halo. Hai Kak Vio. Halo semuanya. Untuk tujuan pertama kita nanti akan menuju ke Museum Pusaka teman-teman. Namun sebelum menuju ke Museum Pusaka kita akan terlebih dahulu melihat anjungan-anjungan di Taman Mini. Tapi kalau malam itu kayak gimana sih? Nah, ini kita lihat, kita saksikan. Ya. Horor. Enggak kok, tenang aja, tidak semenyeramkan. Ada penampakan ya? Karena ada aku di sini, kita semua happy. Asik. Oke, baik teman-teman. Seperti teman-teman tahu bahwa di Taman Mini ini mempunyai dua rute, utara dan selatan. Kita akan memasuki rute utara terlebih dahulu. Di sebelah kiri kita ini adalah Taman Prasasti APEC. APEC sendiri ini adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Corporation, bentuk kerjasama dari 10 negara yang ditandatangani di Bogor teman-teman oleh ibu negaranya masing-masing. Lalu sebelah kiri kita ini adalah Anjungan Bengkulu. Bengkulu ini adalah bagian dari Sumatera, dari Kepulauan Sumatera. Di sebelah kiri kita ini ada rumah, namanya rumah Depati atau rumah bangsawan, yang dimana itu seperti namanya hanya bisa ditinggali oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Dan selanjutnya ini sebelah kiri kita adalah Sumatera Selatan teman-teman. Dengan makanan khasnya itu adalah pempek. Yang ngomong pempek pasti lapar pengen makan pempek. Lalu sebelah kiri kita ini Sumatera Selatan kita mempunyai 3 rumah. Yang pertama adalah rumah ulu, rumah rakit, dan rumah limas. Limas sendiri itu adalah singkatan dari 5 emas. 5 dari bagian bangunannya, dan emas itu adalah dari dekorasinya emas. Karena Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Riau itu masih ada sangkut pautnya atau masih kental akan budaya Melayunya. Gitu. Dan sebelah kanan kita, ini adalah Danau Archipelago. Tadi teman-teman nonton air mancur juga ya. Nah, ini adalah peta Indonesia terbesar di dunia teman-teman. Dan uniknya, di peta ini langsung menghadap ke anjungannya masing-masing. Jadi ini adalah Kepulauan Sumatera, dan sebelah depan ini adalah Kepulauan Sumatera semua. Baru tahu aku itu. Lalu sebelah kiri ini adalah Anjungan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sendiri kita menampilkan Rumuh Gadang. Dan Rumuh Gadang ini yang biasa terkenal itu dari Sumatera Barat itu dari atapnya teman-teman. Atapnya itu adalah representasi dari tanduk kerbau. Itu ada sejarah panjang lagi, sejarah bagaimana kenapa kerbau. Dan sebelah kiri kita ini adalah Sumatera Utara, menampilkan dari 8 rumah adat dan 6 suku. Yang paling terkenal itu adalah Batak Karo dan juga suku Nias. Dan sebelah kiri ini adalah anjungan pemerintah Aceh teman-teman. Dengan Ibu Kota Banda Aceh kita bisa melihat samar-samar lihat pesawat. Nah, itu adalah pesawat Indonesia pertama teman-teman. Itu bernama Salawah RI 001. Pemberian dari masyarakat Aceh. Jadi masyarakat Aceh itu menabung dan memberikannya kepada pemerintahan Indonesia untuk digunakan oleh presiden pertama kita, yaitu adalah Soekarno. Dan sebelah kiri kita ini adalah anjungan Kalimantan Barat, menampilkan rumah betang. Rumah betang artinya adalah rumah panjang. Saking panjangnya itu bisa ditempati lebih dari 80 keluarga. Jadi sistemnya kayak kontrakan di Cikarang. Panjang. Rusun kali ya, rusun. Kalau rusun kan ke atas tuh, kalau di Cikarang kan yang panjang. Oh gitu. Nah, sebelah kiri kita ini adalah anjungan Kalimantan Selatan, menampilkan rumah adat Banjar, hubungan tinggi yang artinya adalah atap yang tinggi. Gelap ya. Lalu di Kalimantan Timur sebelah kiri kita menampilkan rumah Ramin, dan Kalimantan Timur juga merupakan ibu kota Indonesia juga yang baru, yaitu adalah IKN, ibu kota Nusantara. Dan selanjutnya di depan sebelah kiri kita ini adalah anjungan Maluku. Di anjungan Maluku kita menampilkan rumah Bayi Leo. Di depannya teman-teman bisa melihat ada 2 patung yang perempuan, dan sebelah sana ada yang laki-laki. Itu adalah pahlawan Indonesia. Ada yang tahu siapa? Patimura yang laki-lakinya, yang perempuannya? Marta. Ya, betul, Christina Marta Tiaha. Sebenarnya belakangnya benar. Lalu sebelah kiri kita ini adalah anjungan Sulawesi Utara. Ini menampilkan rumah adat dari rumah turun-menurun, yaitu suku Minahasa. Dan di depannya itu ada patung-patung sedang melakukan tarian, namanya tari Kabasaran. Itu artinya adalah tari perang. Dan sebelah kiri ini adalah Sulawesi Tengah. Kita menampilkan rumah Sauraja.
rumah kami di paling belakang sebelah sana. Dan ini adalah replika jembatan dari Panulele teman-teman yang ada di Palu. Dan saat itu pernah terkena tsunami yang menimpa. Dan sedangkan kita ini adalah Anjungan Papua teman-teman. Di Papua ini ada salah satu suku yang sangat terkenal, yaitu adalah suku Dani. Suku Dani ini hidupnya ini di daerah pegunungan. Dan uniknya dari suku Dani ini dari rumahnya teman-teman. Karena mereka tinggal di pegunungan, itu mereka punya rumah namanya rumah Honai. Atapnya seperti hijau, ini sebelah kanan kita persis sebenarnya ya teman-teman ya. Dan mereka itu tidurnya di atap teman-teman. Dan di bawahnya itu dikasih bara api. Jadi kayak dipanggang sebenarnya ya. Kayak di oven gitu. Tapi biar anget. Dia juga nggak pakai baju, jadi Dan sebelah kiri kita ini adalah kayu gede teman-teman. Ini adalah kayu meranti dari Kalimantan. Yang saat ini sudah sangat-sangat langka. asli nih. Ini asli. Oh. Ini awalnya kita gunakan untuk membangun rumah-rumah adat yang ada di Kalimantan khususnya. Lalu ini adalah sisanya dari kita menjadi ruang pameran aja, tempat pameran aja. Kita pamer, kita masih punya lagi. Asik, sombong. Dan sebelah kiri kita ini adalah Museum Perangko. Di sebelah kiri ini, Museum Perangko ini kita mempunyai koleksi perangko dari kolektor perangko yang bernama Philately. Biasanya kalau anak perampokan ini tahu. Iya. Dan kita mempunyai koleksi perangko tertua namanya Penny Black. Dan sebelah kiri ini adalah Museum Komodo, teman-teman. Ini kalau malam biasanya komodonya tingkep. Tidur soalnya. Rumah amat. Capek seharian. Capek, kerja mulu. Giginya kering. Anggap dulu ya. Sebelah kanan ini adalah juga Sulawesi Tenggara, menampilkan rumah adat kerajaan Buton, dan di belakangnya sebelah kanan kita persis kali ini adalah rumah Malige teman-teman. Dan dilanjut dengan Sulawesi Selatan dengan salah satu suku yang sangat unik, yaitu adalah suku Toraja yang mempunyai upacara kematian yang sangat mahal hingga sampai 10 miliar per minimalnya. Itu ya. Dan dilanjut dengan tempat di mana komodo, habitatnya komodo itu ada, Taman Nasional Komodo, yaitu Nusa Tenggara Timur. Dan sebelah kiri ini adalah Museum Transportasi. Di Museum Transportasi kita mempunyai 4 gedung untuk transportasi darat, laut, udara, dan pusat. Pusat ini untuk transportasi sejarah teman-teman. Lalu sebelah kanan ini adalah Nusa Tenggara Barat, tempat di mana sirkuit pertama kali Indonesia punya sirkuit Mandalika. Dan Anjungan Bali nih teman-teman. Tadi ada nonton Pawai Ogo-Ogo. Kita ada kolaborasi dari Anjungan Bali juga teman-teman. Itu Bali itu. Dan ini sebelah kanan ini adalah Anjungan Jawa Timur yang terkenal dengan suku Maduranya. Di dalam sini kita sangat-sangat banyak sekali rumah teman-teman di Sebelah kiri Anjungan apa, Jawa Mak? Timur. Kak. Nah, pas sebelah kiri ini adalah Museum Keprajuritan Indonesia. Jadi ini tuh sejarah-sejarah tentang pahlawan Indonesia dari mulai Pangeran Diponegoro sampai TNI saat ini. Lalu sebelah kanan tadi itu adalah Anjungan Yogyakarta yang makanan khasnya itu gudeg. Di situ tuh biasanya suka di kantinnya itu jualan gudeg juga teman-teman, asli. Tapi tenang teman-teman, aku nggak pernah mokel. Oke, baik teman-teman, kita Mungkin kita akan menuju ke Museum Pusaka. Namun sebelum kita masuk, aku ingin kasih warning terlebih dahulu. Nanti setelah di Museum Pusaka, dimohon untuk tidak berisik, menjaga perilaku dan sopan akan tutur katanya. Dan yang paling penting tidak boleh kosong palanya ya teman-teman ya. Kalau kosong, stop aja. Biasa ya sedang berlayu. Nah, sebelum teman-teman masuk ke dalam Museum Pusaka untuk melihat seperti apa sih di dalam Museum Pusaka ini, ada peraturan yang wajib teman-teman patuhi ya. Pertama, mohon teman-teman untuk tidak menyentuh koleksi di dalam seperti tombak, kursi ataupun patung ya, kalau tidak disentuh. Kedua, mohon teman-teman untuk jika mengambil foto dan video tidak pakai flash ya. Dan terakhir, mohon untuk tidak makan dan minum di dalam. Baik, jika sudah paham semua, maka saya kembalikan ke
Terima kasih Kak Bayu. Oke teman-teman, kita akan tur singkat aja di Museum Pusaka ini. Kita akan terus berjalan tanpa berhenti. Jadi kalau bisa teman-teman tetap berada di dekatan aku ya. Jangan jauh-jauh ya, karena jauh itu gak enak ya teman-teman ya. Oke, Kamil. Iya. Oke teman-teman, selamat datang di Museum Pusaka. Di Museum Pusaka ini kita bisa melihat benda-benda pusaka yang ada di Indonesia. Pusaka itu tidak hanya senjata teman-teman, pusaka itu banyak sekali jenis-jenisnya. Seperti bangku, bahkan hal-hal yang di peninggalan itu juga pusaka juga teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya lemari yang sangat kuno, itu juga bisa dibilang pusaka. Nah, sebelah kanan ini, sebelah kiri kalian, ini adalah keris batok Buddha. Keris batok Buddha ini adalah keris yang dimana ini adalah keris pertama yang sangat besar dengan ukurannya seperti ini teman-teman. Itu adanya di Candi Prambanan. So, let's go teman-teman. Masuk di sini, ini adalah sejarah di mana keris ini terlahir. Pertama keris ini pertama kali ada dulu. Ini ada di relik ini teman-teman. Relik Dewi Durga. Jadi Dewi Durga itu memegang keris senjata. Lalu senjatanya itu dibuangkan, diaplikasikan menjadi asli dan lahirlah bentuk Buddha itu. Kayak gitu. Ini adalah candi suku yang ada di daerah Jawa Tengah. Dan sebelah sana itu adalah material pembuatan keris. Ada dari loha, logika, baja, Cina, dan siapa? Dan ini adalah cara pembuatan keris teman-teman. Jadi pertama dari material-material itu dicairkan terlebih dahulu, lalu dicetak. Ketika dicetak itu nanti akan dikeringkan di air menggunakan air dingin, baru diparut, diketok agar bentuknya itu simetris. Oke, lanjut teman-teman. Apa ya? Orang mempunyai status sosial yang tinggi. Dan sebelah kiri kalian ini adalah macam-macam jenis senjata yang digunakan. Ada yang namanya rencong. Rencong ini penggunaannya ini cukup unik karena dia ini menggunakan itu di sela-sela teman-teman. Jadi let's say ini gagangnya seperti ini ya. Nah ini penggunaannya seperti ini. Jadi nusuknya itu tenji. Gitu. Oke lanjut, di sebelah kiri kalian ini adalah budaya keris daripada masyarakat Bugis. Kita punya contoh tiga keris di sini. Nah, keris yang paling bagus, bukan bagus ya, paling tinggi status sosial itu adalah keris yang Luk 9 ini paling tengah. Terus keris ini digunakan oleh para raja Bugis. Gitu. Ini contohnya baju penggunaan bagaimana orang Bugis menggunakannya. Oke lanjut sebelah sini teman-teman. Dan ini adalah salah satu, teman-teman tahu ya, logo Bandung, senjatanya apa? Kujang. Ini adalah logo asli Kujang. Dan ini dari keris Madura. Jangan sampai kalau kurang besar teman-teman. Dek, bagusnya gede deh. Di setiap keris itu mereka mempunyai perbedaan di setiap provinsinya teman-teman. Kayak contohnya di Jawa Tengah itu di gagangnya itu tidak ada logo gambar apa-apa. Lalu kalau di Madura itu Bali itu ada mereka di gagangnya itu gambar dan tanggal dan sebagainya macamnya. Biasanya dari Paku Buwono. Paku Buwono ini adalah raja dari kerajaan Keraton atau Kedaton yang ada di Yogyakarta. Dan ini semua asli teman-teman. Ini semua asli. Dan ini aku mau highlight juga di sini. Ini di sebelah depan aku nih, ini namanya pusaka tombak Sunan Bonang. Sunan Bonang ini adalah anak dari Sunan Ampel. Dan ini adalah Sunan Bonang ini adalah apa ya, penginfluence atau mempengaruhi masyarakat sekitar untuk masuk agama Islam, pememuka. Nah, oleh sebab itu dia membuat senjata tombak ini dengan lafaz. Bisa dilihat teman-teman di atas sentralnya. Ya. Nih di depannya ada lafaz Muhammad dan di belakangnya itu ada lafaz Allah. Oh, sure. Keren ya teman. Ini asli. Oh, asli. Sampai senjata di sini asli semua teman-teman. Yang palsu terima kasih ya. Nah ini pusaka tombak Wisula sebenarnya dijaga. Kalau misalkan kenapa biasanya nih kalau dia tuh digambilnya tuh kalau udah lebih dari satu pedang itu Wisula dan Trisula.
bukan keris kembali. Gitu. Oke, sama-sama kita bisa kembali lagi ke mobil dengan mobil yang sama. Namun sebelum kita kembali ke mobil, teman-teman kita kumpul dulu di sini.